Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sotia Rawining Tias MSI, dosen tetap Politeknik AKA Bogor. Saya mengabdi di Politeknik AKA Bogor sejak tahun 2020 dengan bidang keahlian biokimia pangan. Saat ini, saya ditugaskan di program studi D3 Penjaminan Mutu Industri Pangan untuk mengampu beberapa mata kuliah, baik teori maupun praktik. Di antaranya adalah teori kimia analisis, teori analisis makanan dan minuman 1, teori analisis biomolekuler pada pangan, praktik analisis mikrobiologi pangan, praktik analisis makanan dan minuman, praktik analisis halal, praktik bioteknologi pangan dan bioassay. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis biomolekuler pada pangan, dengan bobot SKS 1 dan mata kuliah ini dibebankan kepada mahasiswa tingkat 2. Metode pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery saya lakukan dengan cara memberikan PPT materi melalui situs pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa secara online, kemudian melalui sesi ceramah materi pada saat tatap muka di kelas, dan saya juga memberikan informasi tentang buku-buku, situs referensi, serta jurnal yang dapat digunakan sebagai rujukan lebih lanjut. Saya sampaikan itu pada saat penyampaian RPS dan kontrak perkuliahan. Metode interaction saya laksanakan pada saat tatap muka di kelas melalui sesi tanya jawab maupun diskusi kelas. Yang terakhir, metode assessment saya lakukan dengan cara memberikan tugas mandiri maupun kuis kepada mahasiswa. Penilaian mahasiswa untuk mata kuliah ini saya lakukan melalui beberapa poin dengan sebaran sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas partisipasif dengan porsi 10%, kemudian ada tugas dengan porsi 20%, UTS dengan porsi 35%, dan yang terakhir adalah UAS dengan porsi 35%. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan good laboratory practice dalam analisis, kemudian mampu melakukan identifikasi dan analisis senyawa kimia dengan metode analisis tertentu. Selanjutnya, mampu melakukan analisis secara instrumentasi sesuai prosedur dan mampu menyampaikan informasi data analisis tersebut dengan benar. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk mampu memilih dan mengaplikasikan metode analisis pangan. Kemampuan spesifik yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah analisis biomolekuler pada pangan adalah mahasiswa mampu melakukan analisis kehalalan pangan menggunakan PCR, analisis produk GMO pada pangan menggunakan PCR, serta analisis alergen pada pangan menggunakan ELISA berdasarkan sifat dan konteks dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri serta kinerja yang bermutu dan terukur. Mata kuliah analisis biomolekuler pada pangan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Materi bahasan selama 14 kali pertemuan tersebut meliputi pengenalan senyawa-senyawa biomolekuler pada pangan, struktur dan isolasi DNA dari pangan, kemudian bagaimana kita menganalisis DNA yang ada pada pangan, baik itu produk pangan hewani maupun produk pangan nabati. Di mana salah satu cara analisisnya adalah dengan menggunakan metode PCR. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan tentang apa itu PCR, reagen-reagen yang digunakan, dan cara pelaksanaan analisis DNA menggunakan PCR. Mahasiswa juga diajarkan untuk mengakses database genomik atau BLAST secara online. Selain itu,
mahasiswa dibekali dengan pengetahuan tentang antigen, antibodi, alergen pada pangan, serta bagaimana menganalisis keberadaan alergen pada pangan menggunakan teknik bioassay ELISA. Pada kesempatan ini pula, saya akan memberikan microteaching mata kuliah analisis biomolekuler pada pangan pada pertemuan ke-13, yaitu bab alergen pada pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Hari ini kita belajar lagi tentang bioassay ya, tentang bioassay. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang antigen dan antibodi, hari ini kita akan membahas tentang food allergen. Ada yang tahu kira-kira food allergen itu apa? Alergi makanan ya, bahasa Indonesianya alergi makanan. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, saya akan bagi menjadi 5 ya sebenarnya, mohon maaf ini typo. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian alergi. Kemudian ada bagaimana sih mekanisme alergi yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Kemudian ada penggolongan alergen. Yang keempat itu manajemen alergen pada pangan. Jadi gimana kita mengontrol alergen yang ada pada pangan gitu. Karena kalian sebagai penjamin mutu industri pangan ya. Jadi harus bisa mengontrol keberadaan alergen pada pangan. Dan yang terakhir, bagaimana menganalisis keberadaan alergen pada pangan. Oke, yang pertama kita ke definisi terlebih dahulu. Alergi makanan, tadi sudah ada yang bilang ya, food allergen adalah alergi pada makanan. Tapi secara definitif, alergi makanan adalah reaksi imun. Jadi reaksi imun kita yang merugikan ketika ada protein pada makanan tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian di dalam tubuh itu dimediasi oleh adanya IgE atau imunoglobulin E. Apa itu IgE? Antibodi ya, antibodi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang antibodi. Nah, reaksi alergi terhadap makanan ini biasanya ditandai dengan pelepasan zat kimia secara cepat yang namanya histamin. Pernah dengar histamin? Ya. Zat histamin ini akan dilepaskan oleh sel MAS namanya. Di dalam tubuh itu ada sel MAS yang fungsinya untuk melepaskan histamin ketika tubuh kita terpapar oleh alergen gitu ya. Di mana tugas dia itu untuk mengenali alergen yang masuk ke dalam tubuh. Reaksi alergi itu biasanya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, semua itu tergantung apa kira-kira? Sistem imun kita ya, respon imun tubuh kita gitu. Nah, ini ternyata di dalam tubuh itu ada mekanisme alergi yang terjadi. Yang pertama, ketika ada alergen nih masuk ke dalam tubuh. Kemudian sel T atau yang sudah menyimpan memori, kemarin-kemarin misalnya sudah pernah terpapar oleh alergen itu, dia mengenali alergen tersebut, kemudian ngasih sinyal ke B sel. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang antibodi, terbentuknya antibodi. Ketika B sel sudah menerima sinyal, dia akan masuk ke sel MAS. Nah, si sel MAS ini akan mengeluarkan histamin. Jadi, sebenarnya reaksi alergi yang muncul dari tubuh kita itu akibat adanya senyawa histamin. Entah itu apa? Gejalanya apa biasanya? Kalau kita alergi, pusing, gatal-gatal, mual. Nah, di sini ya. Nih ya. Ada sakit kepala, kemudian ruam-ruam, redness, kemudian ada mual muntah gitu ya, bahkan sampai ada yang diare. Nah, gejala yang paling parah kalau kita terpapar oleh alergen itu yang namanya shock anafilaksis. Shock anafilaksis itu biasanya ditandai dengan penurunan tekanan darah,
Kemudian ini apa? Aritmia itu apa? Gangguan apa namanya? Detak jantung ya, detak jantung. Bahkan kalau ini tidak segera ditangani bisa mengancam jiwa, menimbulkan kematian biasanya ya. Nah, untuk menangani shock anafilaksis itu biasanya dibawa ke IGD, disuntik dengan apa namanya? Antihistamin ya, antihistamin yang kuat gitu. Oke, kalau tadi kita bicara tentang alerginya, sekarang kita bicara tentang penyebabnya. Penyebabnya adalah apa? Yang menyebabkan alergi disebut alergen ya. Nah, sebenarnya alergen itu tidak berbahaya ya. Pada umumnya, pada aslinya dia tidak berbahaya, tapi pada penderita tertentu atau individu tertentu dia akan merangsang respon imun. Nah, itulah yang akan menjadikan alergen itu berbahaya. Mungkin misalnya Yaya makan kacang, dia tidak apa-apa. Tapi Bayu misalnya makan kacang langsung gatal-gatal gitu ya. Jadi sebenarnya alergen itu tidak berbahaya bagi orang umum, tapi bagi penderita dia akan menjadi merangsang respon imun dan mengaktifkan sel darah putih yang melawan infeksi gitu. Dan menyebabkan reaksi alergi. Sebenarnya alergen pada produk pangan itu berupa apa? Berupa protein gitu ya. Jadi kalau dibedah ternyata strukturnya struktur protein. Apa saja sih yang masuk ke dalam alergen pada pangan? Contohnya telur, susu itu ya, kacang, ikan. Terus krustasea, apa tuh krustasea? Krustasea, udang-udangan gitu ya. Bahkan di sini ada yang menarik nih teman-teman. Ada seleri, ada mango atau mangga. Ternyata ada juga orang yang alergi terhadap mangga. Padahal kita makan biasa-biasa aja ya. Bahkan sampai sekarung gitu nggak masalah. Paling diare gitu. Tapi tidak alergi ya. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah ada alergen di dalam pangan atau di dalam produk yang nanti diproduksi oleh industri tempat kalian bekerja, kira-kira gimana caranya? Pasti kan harus diatasi kan? Nah, cara mengatasinya itu dengan food allergen management atau kita akan memanajemen keberadaan food allergen, alergen pada pangan. Manajemen alergen sendiri di dalam proses produksi pangan itu masuk ke dalam ini ya. Manajemen keamanan pangan atau pada praktik pembuatan makanan yang baik atau GMP. Sudah dapat materinya? Belum. Di semester kemarin sudah dapat pasti, ya. Oke. Pendekatannya untuk manajemen risiko itu masuk ke dalam 7 prinsip HACCP atau Sistem Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis pada Pengolahan Pangan gitu ya. Nanti coba dibuka kembali yang sudah dipelajari kemarin. Nah, di sini apa saja yang bisa dilakukan untuk memanajemen atau menanggulangi keberadaan alergen pada pangan? Yang pertama, kalian harus melakukan pemisahan fisik. Jadi, kalau nanti di dalam proses produksi atau di dalam gudang bahan baku, kalian harus membedakan, oh di sini tempat yang bahan-bahan memicu reaksi alergi. Di sini untuk bahan yang safe atau aman gitu ya. Jadi dipisahkan, itu maksud yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus mengedukasi atau memberikan pelatihan kepada karyawan yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari bahan baku sampai ke produk jadi, itu harus tahu semuanya ya. Bahan-bahan mana saja yang memiliki resiko menimbulkan alergi. Kemudian ini yang paling penting, kalian harus melakukan apa? Pelabelan. Bahkan ketika kalian di laboratorium pun kalian harus selalu disuruh pakai label, harus memberikan label supaya tidak tertukar gitu ya. Nah, kemudian selain itu
kalian juga bisa menerapkan sistem manajemen keamanan pangan atau HACCP yang memenuhi peraturan BPOM gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang bisa kita gunakan dalam manajemen keamanan pangan, terutama manajemen alergen gitu ya. Yang pertama, investigasi menyeluruh. Jadi kalian harus menginvestigasi keseluruhan mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai ke kemasan mungkin ya, gitu. Kemudian alergen merupakan bagian dari formulasi atau kondisi pemrosesan. Jadi kalian harus mengidentifikasi apakah keberadaan alergen itu dari pemrosesan, formulasi, atau produk akhir gitu ya. Cross contact with allergen. Nah ini kalau misalnya bahan bakunya tidak memakai yang alergen, proses produksinya oke, tapi ada produk itu kontak dengan material alergenik. Misal, suatu lini produksi dipakai berbarengan. Jadi memproduksi produk kalian, cookies misalnya, yang memang tidak non-alergenik. Kemudian tempat itu juga digunakan untuk memproduksi cookies yang lain, produk lain, tapi pakai telur misalnya. Nah itu bisa terjadi cross kontak atau kontaminasi silang. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah yang tadi yang paling penting adalah labeling terhadap keberadaan food allergen. Ini biasanya kalau kalian makan snack, makan makanan kemasan gitu, kalian pernah lihat ini? Contain wheat, soy, egg, atau yang semacam itu? Pernah ya? Nah itu adalah regulasi yang ditetapkan oleh Kodek bahwa pangan olahan, pangan kemasan itu harus mencantumkan alergen. Ya. Nah, biasanya ini ada yang menuliskan mungkin mengandung. Mungkin ada, mungkin mengandung jejak. Ini biasanya kalau memang secara komposisi itu tidak ada. Tidak ada bahan-bahan yang menyebabkan alergi, tapi tadi terjadi kontaminasi silang. Itu biasanya di labelingnya mungkin mengandung gitu ya. Atau diproduksi di jalur produksi yang juga menangani. Nah, itu berarti kemungkinan ada kontaminasi gitu ya. Namun sebenarnya belum ada atau memang tidak ada ya, tidak ada perjanjian internasional tentang berapa sih batas minimum keberadaan alergen yang diperbolehkan. Karena apa? Karena responnya kita itu beda-beda gitu. Ya, misalnya tadi Yaya respon terhadap kacang, tapi dia nggak apa-apa sama telur. Bahkan sedikit saja kacang dia bisa gatal-gatal atau bisa sesak nafas bahkan ya. Itu. Tapi yang lain mungkin tidak terpengaruh gitu ya pada jumlah yang sama. Gitu. Jadi memang tidak ada regulasinya. Nah ini contoh penulisan komposisi bahan pangan yang terdapat alergen. Ada kuning, telur, ada almond gitu ya, ada susu gitu. Jadi memang harus dicantumkan dalam label. Nah regulasi labeling pada alergen itu macam-macam. Bahkan setiap negara itu punya peraturan atau regulasi masing-masing. Kalau kita tentu mengacunya ke siapa? Nah, BPOM, karena badan pengawas kita BPOM gitu ya. Di sini ada kodeks itu mengatur yang masuk dalam alergen itu krustasea, telur, ikan, susu, kacang, kedelai, trinat, wheat, sama sereal. Indonesia pun sama ya. Nah sementara di Uni Eropa ternyata berbeda, ada tambahan lagi di bawah nih. Ada seleri, lupin, moluska, mustard, dan apa ini sesame? Biji wijen, karena ternyata mungkin ya di Eropa sana ada individu yang memang alergi terhadap biji wijen. Sementara di Asia tidak begitu berpengaruh gitu. Jadi tergantung negara yang memberikan regulasi atau
negara di mana makanan itu diedarkan, gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman di sini mau tahu lebih lanjut tentang aturan regulasi alergen pada pangan di Indonesia, bisa buka ini ya. Perka BPOM nomor, yang ini saja yang dibuka, nomor 20 tahun 2021, karena yang ini sudah diamandemen ya. Yang nomor 31 tahun 2018 itu sudah diamandemen, berarti sudah tidak berlaku. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada alergen, kira-kira deteksinya gimana? Mendeteksi alergen pada pangan itu gimana? Dengan cara apa? Apakah harus diujikan ke orang yang alergi? Terlalu beresiko kan? Nah, berarti ada teknik atau cara yang bisa digunakan. Ada PCR, ada ELISA, LFD, dan LC-MS. Bahkan yang paling sederhana saat ini ada kit. Jadi semacam kayak kit tes porsin gitu ya. Itu sudah ada kit untuk mendeteksi alergen pada batas tertentu gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau gitu saya yang tanya. Perbedaan alergi makanan dengan intoleransi itu apa? Kan ada tuh sering dengar, kita intoleran terhadap laktosa atau susu. Kita nggak bisa minum susu. Kalau minum susu langsung kembung, gitu misalnya ya. Nah, itu apa bedanya? Ada yang pernah dengar? Pernah? Apa bedanya, Mbak? Oke, kata Mbak siapa namanya? Dini, kalau alergen itu dari makanan, tapi kalau intoleransi dari diri kita. Cukup tepat, tapi masih ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Nah, itu sebagai tugas mandiri kalian nanti ya. Bisa dieksplor lebih lanjut. Yang pertama itu kalian membuat ringkasan perbedaan antara food allergen dan food intolerance. Gitu. Jadi kalau food intolerance itu lebih sedikit, karena paling cuman gluten, laktosa, kemudian ada apa lagi? Intoleransi terhadap apa? Ya kebanyakan itu ya kalau orang Indonesia gluten sama dengan susu atau laktosa itu. Jadi nanti silakan dicari perbedaannya. Dan yang selanjutnya kalian menentukan dan mendeskripsikan secara jelas metode analisis yang paling tepat atau yang paling pas, paling sesuai untuk deteksi alergen ini, 3 ini ya. Karena ini yang paling banyak ada di Indonesia, kacang tanah, udang, dan telur. Nah, kalau sudah disusun, nanti pekan depan kita jadikan untuk bahan diskusi bareng-bareng. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.